Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dari kelas B12. Di sini saya akan menceritakan bab 5, yaitu meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Riwayat hidupnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain, salah satu cucu Rasulullah SAW. Selain Sayyidina Husain, sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun, di seantero dunia beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, Maha Guru Jazirah Arab Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh mazhab sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun di Mekah. Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Teladan yang dapat dicontoh, Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, sebutan lain dari Makkah, Madinah, dan karya-karyanya tersebar juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah, bahkan sampai kini menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarangan gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab Mekah, Madinah saat itu, dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia. Karya tulisnya sejak tahun 1870 Masehi, kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulis sebagian besar adalah kitab-kitab komentar syarh dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarh selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga keinginan untuk melestarikan karya pendahuluannya yang sering mengalami perubahan tahrif dan pengurangan. Saat menyusun karyanya, beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, termasuk sebelum naskahnya naik cetak. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalam isinya. Karya tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya, setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya, kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Berikut ini 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fiqh, tasawuf, tafsir, dan hadis, yaitu 1. Sulam al-Munajjah Syarah Safinah al-Salah. 2. Bahjah al-Wasail Syarah al-Risalah al-Jami'ah Bain al-Usul wa al-Fiqh wa al-Tasawuf. Yang ketiga, Al-Tawshih Al-Habib Al-Gharib Syarah Fat Al-Gharib Al-Mujib. Yang keempat, Marahi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah
Al-Hidayah. Kelima, Nasyaih Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu Al-Istidad Liyaum Al-Mi'at. 6. Khami Al-Tuhyan Syarah Madumah Syubu Al-Iman. 7. Al-Tafsir Al-Munir Li Al-Mu'alim Al-Tanzil Al-Mufasir An-Wujuh Mahasin Al-Tawil Musamma Marah Labid Likasyaf Mana Quran Majid. 8. Nur Al-Dalam Al-Madumah Al-Musammah Bi Ahidah Al-Awam. 9. Tankhih Al-Khawul Al-Hadits Syarah Lubab Al-Hadits. 10. Uhud Al-Lujain Fi Bayan Uhud Al-Zawjain. Syaikh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari. Riwayat hidupnya. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamaka Ri Goa, Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir dari ayah ibu bernama Abdullah dan Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf. Konon nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin berkuasa sejak 1593 Masehi, wafat 15 Juni 1639 Masehi. Raja Goa pertama yang masuk Islam yang masih kerabat dari ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Syed Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Syed Jalaluddin Al-Aidid. Selanjutnya, di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Naruddin Ar-Raniri dan mendalami Tarekat Qadiriyah tahun 1644 Masehi. Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, lalu belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, termasuk juga memperdalam ilmu ke Yaman, berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi, dan ke Damaskus, Suriah untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Qurashi. Teladan yang dapat dicontoh ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Dapat kita jadikan contoh betapa tidak Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Pencapaian itu sangat luar biasa, apalagi jika kita kaji dari sisi waktu Syekh Yusuf melakukan itu sekitar abad 17. Pada periode ini, Sultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Di negeri itu, Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan, salah satu ulama besar India. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Kalwati dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil 1677-1709 dan dimakamkan kembali di Lakiung pada April 1705. Kemudian Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Karya tulisnya, Syekh Yusuf dikenal juga sebagai mursyid pembimbing terkekat Kalwatiyah. Beliau juga mengajarkan tarekat lainnya, antara lain Qadiriyah, Naksabandiyah, Ba'alawiyah, dan Syatariyah. Itu semua sesuai ijazah yang pernah diterimanya. Ajaran pokoknya adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal soleh dan zikir, baik secara perorangan maupun kelompok. Cara-cara berzikir menurutnya ada 20 macam adab berzikir. 5 diantaranya mengenai hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum berzikir. 5 macam itu sebagai berikut. Pertama, bertaubat dari segala dosa. Kedua, berwudu jika hadas besar dan kecil. Ketiga, mandi jika junub. Keempat, berdiam diri tidak berbicara kecuali mengucapkan kalimat zikir. Serta kelima, memohon berdoa hanya kepada Allah SWT. Selain beberapa risalah tersebut, sedikitnya ada 20 judul buku yang ditulis Syekh Yusuf. Hampir semuanya berbahasa Arab.
Di antaranya sebagai berikut. 1. Zubdat al-Asraf fi tahqiq bad masyarib al-akhyar. 2. Taji al-Asar fi tahqiq masyrab al-arifin min al-istibhar. 3. Madalib salikin fathafiyah az-zikir. 4. Safinat an-Najah menjadi karyanya yang paling populer yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Jejak dan langkah Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Riwayat hidupnya, Syekh Abdus Somad dilahirkan di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah dan wafat pada tahun 1203 Hijriah. Dalam usia 85 tahun, beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Jika ditelaah dari silsilah nasab Syekh Abdus Somad, keturunan Arab dari jalur ayah. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah kini Malaysia pada awal abad ke-18. Sementara ibunya bernama Radin Ranti adalah wanita asli Palembang. Sementara nama panjangnya terdapat 3 versi, yakni Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembani, Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani, dan Sayyid Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Pendidikannya dilanjutkan di salah satu pondok di negeri Patani, ini masuk wilayah Thailand Selatan. Saat itu Patani menjadi pusat penempa ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, Mekah, dan Madinah. Di Patani, beliau mendapat ilmu-ilmu dasar seperti hafalan matan, ilmu-ilmu Arabiyah, dilanjutkan di bidang syariat dalam dimulai dengan matan-matan ilmu fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham ahlus sunnah wal jamaah aswaja atau sunni yang bersumber dari Syekh Abdul Hasan Al-Syari dan Syekh Abu Mansur Al-Muturidi. Syekh Muhammad bin Salman menjadi gurunya. Syekh Abdul Somad mendalami juga kitab-kitab tasawuf kepada Syekh Abdul Rauf Singkol dan Samsuddin Al-Sumaterani. Kedua-duanya dari Aceh. Sejak kecil beliau lebih mendalami ilmu tasawuf, maka sejarah mencatatnya sebagai ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan di cabang ilmu tersebut. Syekh Abdul Somad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya, misalnya Naruddin Araniri, Muhammad Arsyad Al-Banjiri, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari, dan masih banyak lainnya. Teladan yang dapat dicontoh sesampai di Mekah dan di Madinah. Semangat belajarnya semakin giat. Ia mempelajari dan menyerap beberapa ilmu yang belum dikuasai dan memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal dengan sebutan Jazirah Arab. Namun, beliau tidak melupakan negeri asalnya. Syekh Abdul Somad tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara Indonesia. Beliau mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Samami, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Irak, dan Abdul Al-Mun'im Damanhuri. Selain itu tercatat juga dalam sejarah bahwa beliau berguru juga kepada ulama besar yang lainnya, di antaranya Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan Ataullah Al-Masir Mesir. Hasilnya tidak sia-sia perjuangannya menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya, mengangkat dirinya menjadi salah satu seorang ulama Nusantara yang disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab, juga Nusantara Indonesia. Berdasarkan jejak langkahnya, kita menjadi sadar bahwa capaian besar diperoleh dari ikhtiar dan usaha yang penuh kesungguhan, bertanggung jawab, serta selektif dalam memilih guru. Karya tulisnya, Syekh Abdul Somad termasuk pengarang yang produktif. Karyanya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Sholiqin dan Siyarus Sholiqin. Dua kitab tersebut merupakan penjelasan dari dua kitab karya Hijatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni Bidayat Al-Hidayat dan Lubab Ihya
Ulum al-Din. Adapun kitab dan karyanya yang lain sebagai berikut. 1. Zahratul Murid fi Bayani Kalimah al-Taud. 2. Risalah pada menyatakan sebab yang diadakan bagi nikah. 3. Hidayatus Sholikin fi Suluki Maslakil Mutakin. 4. Syiarus Sholikin ila ibadati Rabbil Alamin. 5. Al-Urwatul Wusqa Wasil Silatu Waliyil Adha. 6. Ratib Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. 7. Nasihatul Muslimina wa tazrikatul muminina fi fadalil jihadi wa karamatil mujadina fi sabilillah. 8. Arisalatul fi khaifiriyah ritib lailatil jum'ah. 9. Mulhi fil bayyi fawadi nafi'ah fi jihadi fi sabilillah.